إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib engka narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada kana malikun fi man kana qablakum makada ia roriolo engka sedito maparenta ada seorang raja wa kana lahu sahir dan dia memiliki penyihir. Nasabaya roriolo to maparentai itu selalu disertai dengan penyihir, selalu disertai dengan kalau kita sandro. Kemudian falamma kabir, penyihir ini sudah tua. Kemudian dia berkata kepada raja tersebut, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman. Saya sudah tua, maka utus kepada saya seorang pemuda. U'allimhu sihar. Saya akan mengajarkan dia sihir, Pak Guru. Fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu. Lalu kemudian diutus kepadanya gulam, seorang pemuda kalolo, kemudian dia ajarkan. Di jalan ketika pemuda ini ingin berangkat pergi menjumpai penyihir tersebut, melolo ke mak guru, di jalan dia melewati seorang rahib. Rahib ini pandritana kaum Nasrani pada zaman dulu yang masih dalam kemurniannya, bukan sama sekarang. Kemudian dia faqa'ada ilaihi, duduk, fasami'a kalamahu, dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut, fa'ajabahu, kemudian dia takjub mendengarkan apa yang disampaikan. Dan seperti itulah ketika kalamullah Al-Quran disampaikan, maka itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh perkataan manusia. Itulah mu'jizat, kemampuan dari kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Quran. Maka jika dia mendatangi pendeta tersebut, maka jika dia mendatangi penyihir tersebut, darabahu, dipukul, nasabat, terlambat, disebabkan dia sehingga tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Fasyaka dzalika ila rahib, lalu dia mengeluhkan hal tersebut kepada pendeta ini. Maka pendeta itu mengatakan, fa idza khashita as-sahir, narekomitauko pale, kalau kamu takut terhadap penyihir tersebut, katakan habasani ahli, ya, betuana nagala-galaika menghalangi saya, keluarga saya, sehingga saya terlambat. Fa idza khashita
ahlaka, kalau kamu takut terhadap keluargamu, katakan bahwa saya terlambat karena ditahan-tahan oleh penyihir tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, sementara seperti itu engkana sewawtu seekor makhluk atau hewan, diceritakan dalam riwayat yang lain bahwa itu berupa singa yang besar, menghadang dan menghalangi jalan manusia. Kemudian Yarokalloloy, pemuda itu mengatakan, Yenewe Assoy, hari ini saya akan buktikan as-sahiru afdal, apakah penyihir itu lebih afdal, lebih tinggi kedudukannya, amir rahibu afdal, ataukah pendeta itu yang lebih tinggi kedudukannya. Fa akhadha hajaran, lalu dia mengambil batu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaik, ya Allah, jika seandainya perkara atau urusannya pendeta ini lebih engkau cintai daripada penyihir, faqtulhu, maka binasakanlah hewan ini. Faramahu faqatalahu, si senerempe ini dia lempar hewan tersebut dengan batu, kemudian hewan tersebut mati. Ketemu dia dengan rahib pendeta ini, lalu dia ceritakan, fa akhbarahu, dia ceritakan. Maka rahib ini mengatakan, hari ini kamu lebih mulia, lebih utama daripada saya. Ingat, fa innaka satubtala, satu waktu kamu akan diuji. Jika seandainya hari itu tiba, fala tadulla alayya, jangan engkau memberitahukan tentang perkara saya, maka dia apa guruku. Wal gulamu kana yubri'ul akma wal abras, maka Yarokalloloy memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, bisa menyembuhkan orang tuli, bisa menyembuhkan orang buta, wa yudawin nasa min sa'ir al-adwa, dan bisa mengobati semua penyakit manusia. Sehingga terdengar oleh penasihat raja, dan keadaan penasihat raja ini buta, tidak bisa melihat. Fa'atahu bihadaya katsira, dia banyak membawa hadiah kepada pemuda ini. Kemudian dia mengatakan, ma hahuna illa laka ajma, betul nak, semua ini saya kumpulkan untukmu. Fa in anta syafaitani, jika engkau telah menyembuhkan saya. Apa kata pemuda ini? Saya tidak pernah menyembuhkan seorang pun. Bukan saya yang menyembuhkan. Innama yashfillah, yang menyembuhkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billah da'autullaha syafak, kalau kamu beriman kepada Allah, metepuk kelurifan Allah subhanahu wa ta'ala, mereladuaka, kemudian Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billah fasyafahullah, lalu dia beriman kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Maka sudah sembuh, ketemu dengan raja, orang yang memerintah ini. Kemudian dia mengatakan, man radda alaika basarak, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu itu? Kemudian penasihatnya ini mengatakan, Rabbi, yaitu Tuhan saya. Kemudian dengan marah raja ini mengatakan, alaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain daripada saya? Kata penasihat raja mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka kemudian fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta yadulla 'alal gulam. Senantiasa dia ditangkap, kemudian disiksa sampai dia mengatakan bahwa yang mengajarkan saya, yang mengajarkan tauhid, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, yaitu seorang pemuda Kallolo. Kemudian ditangkap pemuda ini, disiksa, sampai kemudian dia harus mengungkapkan bahwa yang mengajarkannya adalah seorang pendeta, rahib. Lalu dipanggil, diperhadapkan oleh raja tersebut. Raja mengatakan, irji an dinik, kembali, tinggalkan agamamu. Kata pendeta ini, dia tidak mau. Fa'aba, lalu kemudian fada'a bil mi'syar. Pemerintah ini kemudian merintahkan, raja ini merintahkan untuk didatangkan gergaji besi, diletakkan fi mifraqi rasihi, pas di pertengahan kepalanya.
kemudian dia tidak mau kembali dari agamanya dan tetap memilih Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi, lalu kemudian dibelah dari atas ke bawah, terbelah menjadi dua sehingga tergeletak seperti itu, digergaji dari atas ke bawah, terbelah menjadi dua bagian karena mempertahankan tauhid, akidah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Pindah giliran kepada penasehatnya, bagaimana? Irji' an dinik, kembali tinggalkan agamamu. Fa'aba, dia tidak mau. Kemudian dengan perlakuan yang sama dibelah dari atas ke bawah, mempertahankan akidah tauhid. Apa sewallahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan yang ketiga adalah pemuda ini. Kemudian dikatakan qad balaga min sihrik ma tubri'ul akmah wal abras, bahwa kemampuanmu ini sangat menakjubkan. Kamu bisa menyembuhkan orang buta, orang tuli. Wa taf'alu wa taf'al, kamu telah melakukan banyak hal. Irji' an dini, kembali, tinggalkan agamamu. Tidak mau. Lalu kemudian raja ini memanggil prajuritnya, tangkap pemuda ini, bawa ke dia ke puncak gunung. Setelah itu tanya dia, kembali ke agamamu? Kalau tidak, lemparkan. Kemudian dibawa dia ke atas gunung, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, cukupkan saya dari mereka. Artinya tolong saya dari mereka. Maka gunung ini bergoyang, berguncang. Lalu kemudian menjatuhkan orang-orang yang menangkap tadi. Lalu pemuda ini kembali kepada raja. Dia mengatakan, ma yaf'alu ashabuk, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi menangkapmu? Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong saya dari mereka. Lalu panggil lagi prajuritnya, kemudian ditangkap, dibawa ke laut, menaiki perahu. Tanya dia, kembali dari agamamu? Jika tidak, maka buang dia di tengah laut, tenggelamkan dia. Kemudian diantar dia ke tengah laut, dan kembali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukupkan kami dari mereka ya Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka dan menyisahkan pemuda ini. Kembali dia ketemu dengan raja. Kembali dia ketemu dengan raja. Kemudian raja heran, apa yang terjadi? Lalu kemudian pemuda ini mengatakan, tidak perlu repot. Kalau kamu ingin membunuh saya, dengan cara saya, dengan anak panah saya, dan ucapkan seperti apa yang saya ajarkan, bahwa demi Allah, Tuhannya pemuda ini. Lalu kamu lepaskan anak panah tersebut dan mengenai saya, saat itu saya akan mati. Kumpulkan semua manusia, kemudian digantung di pohon kurma, kemudian dia mengambil dari anak panah pemuda ini, kemudian dia membidik, kemudian mengucapkan dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini, didengarkan oleh semua orang pada saat itu. Dia lepaskan anak panahnya pas mengenai pemuda tersebut dan meninggal dunia. Maka orang-orang pada saat itu mengatakan, amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Lalu kemudian berita ini sampai bahwa apa yang dikhawatirkan oleh raja ini terjadi. Mengkhawatirkan bahwa orang-orang akan beriman, dan akhirnya mereka beriman. Dan akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian raja ini dengan marahnya dia mengatakan, gali parit, kemudian isi dengan kayu bakar, lemparkan semua orang yang beriman jika dia tidak ingin keluar dari agamanya. Dilakukan oleh semua dan dilemparkan orang-orang beriman pada saat itu. Kemudian tersisa satu orang ibu. Dia ragu untuk melemparkan dirinya atau terjun ke dalam api tersebut. Lalu anaknya mengatakan, wahai ibuku, jangan khawatir, jangan takut. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis riwayat Muslim, bercerita tentang bagaimana akidah dan keutamaan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kebenaran melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Agama ini harus diajarkan. Tauhid adalah sesuatu yang akan menyelamatkan manusia. Sebab ibadah bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun besarnya,
narekko dena magallo apa sewatta lo rifong Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Narekko engka ki mapadua lo rifong Allah subhanahu wa ta'ala, mejappu yero sininna amala amade cetak marutumanangi. Tidak peduli banyaknya, tidak peduli sebesar apapun dari ibadah yang kita lakukan. Narekko masolang iye todoe, masolang iwe apa sewatta lo rifong Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akidah tauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang akan menyelamatkan manusia sebanyak apapun dosanya. Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang dari umatku min ru'usil khalaik, ingin dibebaskan dari api neraka dari semua makhluk. Fayanshuru tis'atan wa tis'ina sijillat, ternyata hamba ini dia memiliki 99 catatan keburukan. Kullu sijillin mislu baddil basar, setiap catatan amal keburukan ini sejauh mata memandang. Coba bayangkan bagaimana maksiat yang dia lakukan. Nah, ini jumlahnya ada 99. Setiap catatan keburukan jauhnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah kamu punya alasan? Apakah kamu memiliki uzur? Apakah malaikatku yang mencatat ini menzalimimu? Dia jawabnya, la ya Rabb, tidak, memang saya melakukannya, memang saya melakukan maksiat yang sebanyak ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, balaka indana hasanah, tapi di sisi kami kamu memiliki kebaikan. Engkau dece mubapole, ada kebaikan yang kamu miliki. Lalu kemudian fatukhraj bitaqah, dikeluarkan catatan amalnya, satu bitaqah, satu kartu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tongengi maka daya romega atas salanna banyak maksiat dia lakukan, tapi akidahnya murni menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mengatakan uhdur waznak, hadirkan timbakan. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma'a hadhis sijillat, apa gunanya kartu yang hanya bertuliskan la ilaha illallah, catatan amal yang isinya cuma la ilaha illallah, jika ditimbang dengan 99 catatan keburukan yang satu catatan sejauh mata memandang. Akal kita, kalau satu kertas ditimbang dengan 99 catatan keburukan, mesti kita akan mengatakan yang berat ini adalah catatan keburukan. Fawudi'a fi kaffah, lalu kemudian bitaka, kartu atau amal ini diletakkan pada satu tempat, kemudian catatan keburukan di tempat yang lain. Fatashatis sijillat, ternyata catatan yang keburukan yang banyak ini ringan. Wasakulatil bitaqah, dan kartu itu catatan amalan yang hanya tulisannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah berat. Fala yaskulu ma'a bismillahi syai'un, tidak ada yang akan berat jika ditimbang bersama dengan Allah atau nama Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan apa yang harus kita jaga selama hidup di dunia ini, yaitu dipedecengiwi an-sunnah, perbaiki akidah kita, apa sewatta laurifallahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang hadis bahwa
larangan idzan tasafa Sya'ban, apabila sudah di pertengahan bulan Sya'ban maka tidak boleh lagi ada puasa. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, munkar, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang perawinya dalam ilmu hadis didhaifkan oleh ulama. Kemudian bertentangan dengan beberapa hadis. Yang pertama adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengawali Ramadan 1 atau 2 hari puasa. Kemudian di antaranya yang bertentangan dengan riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak mempuasakan Ramadan, bulan Sya'ban, kecuali hanya sedikit saja. Berarti itu menghendaki lebih daripada setengah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan bulan Sya'ban. Maka ini menunjukkan larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban, itu tidak benar. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadana siyamu yawmin aw yawmain, siyama yawman aw yawmain. Jangan sekali-kali di antara kalian mendahului Ramadan karena bentuk kehati-hatian puasa di akhir Sya'ban 1 atau 2 hari. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika memang bertepatan. Misalnya bertepatan hari Kamis, dan kebiasaan kita puasa Senin Kamis bertepatan dengan hari puasa kita, bertepatan misalnya kita sering puasa Daud dan pas hari itu, maka boleh kita melaksanakan. Jika tidak, maka dilarang kita melaksanakan. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir mengatakan bahwa siapa yang mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari dia berpuasa, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim, yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.